yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari jemaat serukan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nikmati dengan hatimu. Katakan, ku tidak akan. Menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan segenap hatimu serukan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Dengan segenap hatimu, mari serukan. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Dengan dari-Mu. hatimu serukan. Aku punya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. ku terima Sekali lagi, ku terima sekarang. ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari Sembah Dia. Sembah Dia Allah yang dahsyat. Dia sakala maya layase. Dia lakala maya sakala layase. Oh, dia sakala ya la 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 ya layase. Dia sakala la maya layase. Dia sakala la ya sakala la maya layase. Dia sakala la ya maya layase. Dia sakala maya sakala layase. Oh, dia sakala maya sakala layase. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Dia sakala maya layase. Dia sakala la layase. Dia sakala ya layase. Dia sakala la layase. Dia sakala la layase. Dia sakala layase. Oh, dia sakala layase. Yesus. Dia sakala ya layase. Kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Allah yang selalu setia. Terima kasih Tuhan. Sebab tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ucapkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Belum semuanya mengucap syukur, ucapkan syukurmu. Terima kasih Yesus. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan kami yang besar, Engkau Allah kami yang berkuasa Tuhan. Apapun musim hidup kami yakin Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Setiap napas hidup kami adalah anugerah dari-Mu, anugerah terindah bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada pagi hari ini, kami tahu Tuhan, kami ada untuk memuji Engkau, kami ada untuk menyembah Engkau, karena Engkau lah satu-satunya yang layak kami puji, satu-satunya yang layak kami puja dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami seluruh jemaat-Mu akan bersatu Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Persiapkan hati kami biar kami bisa menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, seluruh alat-alat yang digunakan. Tuhan kuduskan, sucikan Tuhan. Biar kami bisa memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jadikan kami semua juga pendengar-pendengar firman dan selaku pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau saat ini masih ada kuasa yang bukan dari Engkau, kami bersatu hati, kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi keluar dari ruangan ini, pergi dari ruang hati kami. Kami undang kuasa-Mu Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu untuk bertata dalam hidup kami. Karena kami ingin memuliakan Engkau, kami ingin memuji Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Amin. Ada sukacita di rumah Tuhan. Dia Allah sumber kekuatan kita, amin. Dia Allah sumber kekuatan kita. Yang siap kasih tos kalian kirimu katakan, Allah sumber kekuatanku. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai sama-sama saat ini. Sebab Dia Allah kekuatan kita. Semuanya tepuk tangan yuk. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Nyanyikan dengan imanmu. Hey. Beribu lebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yang percaya Dia sumber kemenangan, katakan haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lebah
Ku kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Sekali lagi ya. sumber 1, 2, 3, say. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber Kemenanganku. Tuhanku. Hey! Haleluya. Terima kasih, silakan duduk. Persembahan. Siap memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai sebab Dia Allah kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kekuatan dalam hidup kita. Hey!
dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, Setia. menjaga dengan kuasa mulia. Semua hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan di dalam nama-Nya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari jemaat suaramu. Hanya di dalam nama-Nya Lebih dahsyat lagi dong. Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia. Semuanya siap berbuat mulai kita yang dahsyat, amin. 1, 2, 3, say. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Haleluya. Colek kanan kiri katakan, kamu lebih daripada pemenang. Siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Firman itulah yang membuat kita kuat di dalam hidup ini. Sebab firman-Nya ya dan amin. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Siapkan hatimu, beri yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia sudah memberikan yang terbaik buat hidupmu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan
Sekali lagi, shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus Tuhan memberkati bagi yang melihat melalui YouTube GKJ Family atau yang melihat melalui televisi First Media. Haleluya. Saya hari ini akan membahas tentang tabernakel dari 199 seri yang sudah saya selesaikan. Saya akan pangkas hanya menjadi 10 seri yang padat. Jadi yang di rumah kalau saudara punya catatan lebih bagus lagi mencatat, karena ini akan mengingatkan saudara, sebab setiap aspek tabernakel ini sebetulnya berhubungan dengan diri kita sendiri. Puji nama Tuhan. Tabernakel ini berasal dari 2 kata Ibrani. Kalau saudara memakai Alkitab bahasa Indonesia, saudara tidak akan menemukan kata tabernakel, tidak ada. Tidak ada keluar tabernakel, ya. Jadi tabernakel ini kalau dalam bahasa Indonesia itu kemah suci, rumah Allah dan lain sebagainya. Itu merujuk kepada satu kata yang sama, yaitu tabernakel. Dan tabernakel ini berasal dari 2 kata Ibrani, yaitu ohel yang artinya kemah dan miskan. Apa ini? Tempat kediaman. Jadi tabernakel ini adalah kemah, tempat kediaman. Allah itu menyuruh Musa membuat tabernakel bukan pada saat orang Israel sudah sampai tanah Kanaan, tidak menghadapi peperangan dan lain sebagainya, tetapi justru Allah menyuruh Musa membuat tabernakel di saat-saat yang sulit. Kenapa sulit? Yang pertama di padang gurun, padang pasir. Yang kedua, tabernakel ini dipindah-pindahkan. Kalau sudah menetap, settle, itu tidak masalah. Sudah di Kanaan, sudah enak semua, ya musuh sudah ditaklukkan. Ini tidak. Justru mereka harus membuat di padang gurun. Tapi tujuan Allah itu luar biasa. Kenapa? Kalau tidak ada tabut perjanjian Allah, orang Israel tidak pernah sampai tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka waktu melintasi itu selama 40 tahun, mereka berperang melawat suku-suku yang ada di setiap kota yang mereka akan lewati. Tidak semuanya memberikan jalan, pasti ada peperangan. Dan selama ada tabut perjanjian, tidak pernah orang Israel kalah dalam berperang. Ya, jadi artinya tabernakel ini memang disuruh dibuat oleh Allah untuk menunjukkan bahwa Allah itu mau ada di antara umatnya. Allah itu tidak hanya mau ngomong dari atas, dari surga, tetapi diam bersama dengan umatnya. Kalau cuma ngomong dari atas, itu AA yang lain itu seperti begitu. Dewa-dewa mereka cuma dari atas dan lain sebagainya. Tapi Tuhan juga mau tinggal bersama dengan saudara. Dalam Keluaran 25 ayat 8 dikatakan Tuhan mau diam di antara umatnya. Artinya apa? Mau bersekutu. Pertanyaannya, adakah rumah saudara mau saudara jadikan tempat supaya Tuhan diam di sana? Saya pernah mengatakan, saudara yang berkersel, jangan hanya di satu rumah tok. LCC perhatikan ini. Saudara nyaman di satu tempat, tidak mau pindah. Itu saudara mencelakakan anggota yang lain secara tidak langsung. Kenapa? Karena berkat Tuhan cuma tercurah di tempat itu saja. Dan saudara yang punya rumah yang lain, jangan pelit rumah saudara dibuka untuk kersel. Saya jamin kalau tempat saudara dipakai kersel, waktu selesai berkersel keramiknya nggak ada yang pecah kok, nggak ada, nggak mungkin. Cuma capek bersihin sebelum kersel dan sesudah ringkes-ringkes
minggir-minggirin tempat. Tetapi faedahnya berkali lipat dari yang saudara lihat. Karena manusia cuma melihat yang di depan mata, capek, kotor, ini itu. Tapi di belakang itu ada berkat yang luar biasa. Di mana Tuhan hadir di rumah saudara. Dengar loh baik-baik khotbah saya. Jadi jangan cuma, wih bagus ya, mantep, tapi nggak saudara lakukan, saudara nggak dapat apa. Tujuan mendengarkan firman itu bukan untuk memuji khotbah saya bagus, nggak perlu dipuji. Saya sudah tahu khotbah saya bagus, nggak usah dipuji. Tapi lakukan supaya bermanfaat, sehingga nanti satu kali suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua yang tinggal bersama saudara, pembantu, pegawai, tidak bermasalah di rumah saudara. Karena ada roh Tuhan yang menjaga rumah saudara. Pencuri tidak masuk, kebakaran tidak melanda, ya. Sakit penyakit yang mematikan tidak turun di dalam rumah saudara. Karena apa? Ada Tuhan yang menjaga. Kalau tidak percaya, silakan. Kalau saudara buka tempat supaya ada persekutuan, Tuhan hadir. Kan saya sudah kasih contoh yang bolak-balik, masa saudara tidak mengerti? Seandainya 24 Agustus, catat ya semuanya. 24 Agustus saya diberitahu Presiden Jokowi akan datang ke gereja ini. Untuk berapa lama? 1 hari saja. Maka sebelum beliau datang, tempat ini nanti akan berubah. Kursi bukan begini lagi. Kursi yang lain, yang enak, yang seperti di biskup itu. Videotron kurang besar, pasang dari atas sampai bawah, pinggir semuanya. AC kurang dingin, ya semuanya diganti dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Di mana ada uang, di situ ada jalan, kan begitu. Dan begitu beliau datang, berubah tempat ini. Ada berkat istilahnya dalam tanda petik. Dan waktu beliau datang, makanan terjamin. Ada konsumsi pastinya. Tidak mungkin konsumsi yang 30.000, 100.000 satu kota. Bayangin saja saudara. Dan Presiden Jokowi akan bagi-bagi hadiah. Apa saudara? Sepeda. Kalau di gereja kesiapan berubah, sepeda motor saudara. NMAX dibagi-bagi. Diwakilkan oleh Pak Simeon Jigre. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya artinya Tuhan dengar dia, makanya ketawa ya. Saya harus makin baik dengan Pak Simeon tahun ini ya. Tuhan mau bersekutu dengan umatnya. Haleluya. Kalau saya tidak ngerti enggak usah. Yang ketawa enggak tahu kenapa ketawa. Tanpa adanya Allah, seperti di depan saya katakan, mereka sudah pasti mati. Satu quotes yang bagus, gambar yang bagus. Ya, salib Kristus, Alkitab dan berdoa. Kasih, pembacaan Alkitab, penyembahan. It's in my DNA. Itu DNA saudara. Jangan lupa kita pernah diajar Pak Yunus Aritonang dari Jakarta. Saya ini dari surga, tapi lahir di Jakarta, lahir di Medan, lahir di Surabaya, lahir di Denpasar. Tapi saya dari surga. DNA saudara ini haruslah DNA kerajaan surga. Yang setuju katakan haleluya. DNA saudara ini DNA kerajaan surga. Apa itu? Punya hati kasih terhadap Tuhan, dia jawantahkan terhadap sesama, membaca Alkitab setiap pagi dan menyembah Tuhan. Itu mendatangkan Tuhan dalam hidup dan rumah saudara. Dan inilah yang dikatakan rahasia hidup. Rahasia hidup itu bukan sandang pangan papan tercukupi. Orang Israel secara sandang, apa makanan mereka? Tidak nasi campur, nasi beguling, capjay dan lain sebagainya. Tidak, hanya satu, mana saja. 40 tahun mereka makan mana. Tidak dituliskan orang Israel sakit perut, mencret, kakinya luka kena panas, malam menggigil kedinginan karena di padang gurun. Tidak ada.
Karena apa? Karena mana itu yang luar biasa. Dan saya pernah mengatakan, waktu Elia disuruh makan oleh malaikat Tuhan, dan sesudah dia memakan makanan itu roti, dikatakan roti, dia naik ke Gunung Horeb 40 hari 40 malam tidak makan, berpuasa. Dia punya kekuatan ekstra. Saya artikan dia dikasih malaikat Tuhan apa? Mana. Jadi mana itu sekarang dalam bentuk Alkitab, pembacaan tadi pagi sudah saya terangkan. Rahasia hidup orang Israel bukan karena punya papan rumah yang enak. Tidak. Mereka hidup lantainya pasir, atapnya langit. Betul tak? Tidak pernah ada tulisan waktu orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, setiap jalan yang dilalui oleh orang Israel ini berubah menjadi batu. Lalu pada saat mereka malam tidur, ada atap otomatis dari surga yang membentang dari sini sampai sana, berkilo-kilo jauhnya, luasnya. Tidak ada. Atapnya langit. Saudara diem di depan rumah 1 jam 2 jam tanpa ada atap, tidak lama keroan, kena embun. Betul? Orang Israel tidak apa-apa. Kenapa? Mana. Ya, itu rahasia hidup mereka. Saudara juga harus punya rahasia hidup ini dalam hidup saudara. Kalau saudara mau hidup, bikin rohani saudara dulu hidup, pasti jasmani saudara itu akan mengikuti. Semakin naik rohani saudara, percaya saya, berkat Tuhan itu semakin turun dalam hidup saudara. Haleluya. Tidak banyak ngomong haleluya karena saudara tidak yakin. Kenapa? Saudara tidak ngalami. Kalau orang ngalami ngomongnya beda. Saya mengalami, makanya saya tegas ngomongnya. Kalau saudara mengalami, haleluya. Kalau tidak mengalami, haleluya, ikut-ikut aja. Siapa yang mau diberkati katakan saya orangnya. Lakukan ini. Bukan kerja keras, banting tulang, tua hancur semua tulangnya, remuk. Tapi ini. Kasih, praktekkan Tuhan dan sesama melayani Tuhan dan sesama. Pembacaan kitab setiap pagi dan worship. Tuhan hidup dalam diri saudara. Ini rahasia hidup saudara. Tampak luar dari tabernakel. Luas totalnya ini 100 kali 50 hasta. Kalau di meter persegikan supaya saudara lebih mengerti itu sekitar 1012 meter persegi, tingginya 5 hasta atau 2,25 meter. Itu saudara bisa baca dari Keluaran 27 ayat 17 dan 18. Mari saya ajak saudara membayangkan luas totalnya 1012,5 meter persegi. Itu seberapa besar? Itu sekitar 25 kali 41, lebar 25, panjang 41. Kenapa saya bilang 25 supaya saudara bisa membayangkan? Tolong saudara melihat dari kiri sampai ke kanan. Lihat mata saudara dulu, kiri tembok itu sampai sana. Iya, itu 25 meter. 1012 ini bisa macam-macam, bisa 20 kali 51, 21 kali 50, tapi saya pilih 25. Supaya apa? Saudara bisa bayangkan. Lebarnya ini segini. Saya mau tanya, lebar atau tidak lebar? Halo? Halo? Lebar. Bendanya enggak banyak loh. Pelita emas, masa pelitanya hampir separuh ruangan ini? Enggak mungkin. Itu pelitanya Goliat. Meja roti besar. Itu meja makannya Goliat. Tidak, tapi kenapa kok besar? Ya enggak tahu, kan kita pernah membahas ukuran-ukuran ini. Panjang 40, ini sampai 40 sampai ke depan tembus ke jalan raya Swakarya Baru. Ya. Jadi kalau saya punya bayangan, saya kan bisa bayangkan tabernakel ini lebarnya segini, bukan yang depan, yang pinggir sana loh. Pinggir sana kali sana, panjangnya tuh sampai ke jalan Swakarya Baru tembus 40 meter itu. Panjang saudara. Masalahnya
dengan luas yang segitu besar, ini harus berpindah-pindah. Kalau gede, settle, enak. Tapi ini besar, pindah-pindah. Kapan pindahnya? Ya pada saat tiang apinya bergerak. Kok enggak tiang awan, Pak? Tuhan juga enggak terlalu menyiksa umatnya, enggak menyiksa umatnya. Masa malam-malam jam 11 malam tiang apinya naik, wah orang Israel mesti pindah. Mereka tengah malam itu bongkar-bongkar. Ada yang masih tidur, ada yang sudah ngiler, ada yang sudah ngorok, lalu mindahin tabernakel. Ya Tuhan tidak menyiksa umatnya. Pada saat tiang awan bergerak, nah tabernakel pindah. Jadi saudara jangan pikir setiap hari orang Israel berpindah-pindah. Mereka bukan mati karena di padang gurun, tetapi mati karena mindahin barang-barang mereka sama mindahin tabernakel ini. Dari satu tempat mungkin 1 bulan lah ya. Karena ada tuh ayat yang mengatakan ada orang-orang yang tidak mau pindah, capek mereka, diam di sana. Iya lewat 1 hari aja mereka sudah mati kepanasan dan kedinginan kan begitu, kan tidak ada tiang awan dan tiang api. Istilahnya sistem knockdown, luar biasa Allah itu. Ribuan tahun yang lalu Allah sudah menyuruh Musa membuat sesuatu yang sistemnya knockdown. Padahal kita orang-orang yang lahir tahun 50, 60, 70, saya rasa belum ada knockdown. Pertama knockdown itu adalah saudara yang dulu kos dan yang sekarang mungkin masih punya adalah lemari plastik. Ya, ingat saudara lemari plastik? Lemari pakaian plastik itu knockdown, bisa dilepas, bisa dipindah, naikin lagi, jangan dikecilin. Bisa dipindah-pindah. Kemudian apalagi sistem knockdown, naikin lagi sedikit, meja. Ada dulu mereknya apa? Ligna, merek apa lagi ya? Robi itu yang terkenal ya, merek Robi itu terkenal. Itu meja, kursi, lemari, itu knockdown. Sudah mau pindah-pindah? Bisa. Ribuan tahun yang lalu Allah sudah merencanakan knockdown itu supaya bisa pindah-pindah. Kemudian tiang pagarnya dari kayu, 20 tiang untuk panjang, 10 tiang untuk lebar. Jadi kalau lebarnya 2,5 meter, 25 meter, ya per 2,5 meter dikasih tiang. Kalau 40 ya per 4 meter tiangnya, dihubungkan dengan kain lenan halus. Kain lenan halus itu kan ada di Alkitab, lihat di halaman belakang Alkitab saudara, supaya saya tidak kasih tahu semuanya. Apa artinya kain lenan halus itu? Oh, untuk bungkus mayat Pak, ngawur kamu ya. Bagian tabernakel. Bagian yang pertama ini adalah halaman. Ini yang disebut dengan halaman. Terdiri dari mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan atau kolam pembasuhan ya. Ini halaman. Nah, salah satu unsur penting kenapa kok mesti lebar? Bendanya kan kecil. Tidak besar kan ini. Karena di pinggir-pinggir ini hewan dipotong, dagingnya ditaruh di sini. Jangan berpikir hewannya dipotong di luar di sini, tidak. Hewan yang mau dipotong itu juga harus dikuduskan masuk ke sini. Baru dipotong di pinggir-pinggirnya ada tempat pemotongan. Kok enggak digambarkan Pak? Loh enggak usah, itu kan enggak penting. Ya, enggak penting. Mereka kalau pindah-pindah tempat pemotongan korbannya mungkin lewat 10 tahun ya sudah hancur toh. Kalau ini kan bendanya ini kan semua tidak hancur, dicuri ya betul. Ya. Gede tadi dilihat sama ini lagi sekali. Kristen halaman, kan kita bicara soal halaman. Ya, itulah anak-anak. Kalau anak-anak kita kasih model seperti itu, yang ini lucu. Tapi kalau saudara seperti itu, giloni saudara. Bahasa Yunaninya tuh giloni ya. Kalau ada yang anak-anak saudara ngelamun seperti ini lucu, tapi kalau saudara di rumah begini,
itu saudara akan dikira kena stroke, kena gangguan mental. Ini Kristen anak-anak, jangan ditertawakan. Karena apa? Karena setiap dari saudara, baik di tempat ini maupun yang mendengarkan di rumah, itu harus melewati fase ini. Bolehkah saudara berhenti mencatat sebentar, diam sebentar? Coba bayangkan waktu saudara masih kanak-kanak, masih umur segitu. Kira-kira saudara masih di mana? Oh, saya masih di Jombang, saya masih di Jember, saya masih di Medan, ya, saya masih di Papua. Harus melewati fase ini. Tidak ada orang tiba-tiba lahir, langsung sudah remaja pemuda. Lewati fase ini. Tetapi coba lihat, kita baca bersama-sama. Tapi 2, 3. Tapi tidak terus-menerus ada dalam fase kanak-kanak. Artinya apa? Ada orang loh yang sudah umur 40, 50, tapi sifatnya masih seperti kanak-kanak. Sifat apa tuh Pak? Itu loh, gambarnya saya pilih, ngambul. Kenapa enggak ke gereja? Ngambul. Ngambul sama siapa? Sama Pak John. Kenapa? Kena tegur di khotbah. Loh saya kan enggak ngomong nama siapa yang saya tegur, masa saya ngomong Niko gini. Kan enggak. Kalau saudara tertegur itu bagus. Berarti saudara ada luka, ada kesalahan. Tuhan ingin membenahi dengan obat merah, betadin. Rasanya perih, tapi itu bagus buat saudara. Tapi ada loh. Banyak di luar, ada di sini, ada. Di sini ada sebagian, di luar banyak. Jadi yang menyaksikan di rumah mungkin saudara orang. Maaf ya. Saya enggak masalah, kan saudara enggak kenal saya enggak kenal saudara yang nonton. Ngambul. Ini senangnya bully orang, ngejek. Ya. Apa itu WL-nya? Okta. Kurang gereng dia. Apa itu Nina? Kurang bergairah. Apa itu terlalu teriak-teriak? Apa itu musiknya? Ya, Gino gini-gini ngapain? Kalau enggak gini-gini lalu suruh gini-gini ya Pak Mama. Banyak komentar, banyak mengejek orang, ya. Apa nih sebelah saya? Bau enggak mandi? Ada enggak itu? Yang lebih sering itu yang ini loh, ngambul. Enggak kersel. Udah enggak usah pelayanan. Bagi saya kalau orang ngambul, biarin, ngapain ditanggepin? Kalau anak-anak ngambul, opo onyo, opo oni, oh ini loh mama, iya lah wis ya. Tapi nek sampean niki wis tuwek-tuwek, wis rodok botak, ompong, maaf ya, ngambul, saya ndak akan datang untuk ngomong kasihan jangan begitu. Giloni. Apa saudara? Ini akan keluar di kuis ini, karena ini akan jadi rekaman khotbah minggu depan. Apa Henok? Lah salah toh? Di sini aja sudah salah, kuis sudah pasti salah. Dengarkan rekamannya di YouTube nanti. Coba tolong dibacakan Efesus 4 ayat 14 dan 15. Efesus 4 ayat yang ke-14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Iya, bukan lagi anak-anak. Apalagi saudara ini kan bukan ibadah sekolah minggu. Ya, oke. Colek kiri kanan saudara. Jadi kalau dia ngantuk dia tersadar. Kasih tahu, kamu ini bukan anak-anak.
Sekali lagi, wis tuwek. Tadi yang WL masih umur 24, masa dibilang wis tuwek? Udah tua Nina, dibandingkan yang bayi 1 tahun kan kamu udah tua. Ya, ingat ya, semua lewat fase ini. Kapan nih? It was, dulu. Now, enggak anak-anak lagi. Siapa yang mau menunjukkan dirinya bukan kanak-kanak rohani, katakan saya orangnya. Serius loh. Jadi tidak ada lagi saya dengar, kenapa enggak kersel, enggak gereja, enggak pelayanan? Kenapa? Ngambul, ngambek, dan enggak lucu. Ingat ya, kalau anak-anak lucu, kalau saudara ngambul, Henok ngiloni. Nah itu ingat baik-baik. Ada 3 halaman, ruang suci, ruang maha suci. Ini kan, ini halaman, itu ada ruang suci, ruang maha suci. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah di halaman ini bicara zaman Taurat. Salah mati, salah mati, salah mati, kan begitu Taurat. Ruang suci itu sekarang zaman gereja, zaman anugerah. Saudara berbuat dosa tidak langsung mati, masih ada pengampunan anugerah Tuhan. Tapi ruang maha suci itu bicara soal kerajaan 1000 tahun damai nanti di depan mata. Banyak gereja yang tidak mengajarkan kerajaan 1000 tahun damai tapi langsung bablas surga. 1000 tahun ini jangan dikorupsi rek. 1000 tahun ini panjang. Kemudian halaman ini menggambarkan hidup yang tidak berbuah. Jadi kalau saudara sudah sekian puluh tahun menjadi anak Tuhan tetapi tidak berbuah, namanya saudara masih di halaman, namanya saudara masih Kristen kanak-kanak. Sekarang ini masih Kristen kanak-kanak. Buah apa saja banyak toh. Buah roh, buah pertobatan, buah pelayanan. Ya. Ada enggak saudara menghasilkan buah roh dalam hidup saudara? Buah pertobatan atau sama saja seperti yang dulu? Ruang suci ini menunjukkan kehidupan anak Tuhan yang berbuah-buah. Tidak berbuah. Berbuah-buah. Buah pertama biasanya kurang enak. Betul Pak Jarot? Buah pepaya yang pertama biasanya kurang enak. Tapi kalau sudah kedua, ketiga, ya. Pak Simeon juga sering kasih saya pisang. Betul Pak? Buah yang pertama itu kurang bagus, lama-lama bagus. Sayangnya buah pertama sering dikasih saya. Sesudah itu buah selanjutnya tidak pernah dikasih saya. Itu sayangnya begitu saudara. Ruang maha suci ini kesempurnaan. Seperti khotbah tadi pagi saya katakan, kita ini berjalan menuju siap menjadi mempelai Kristus. Kapan sempurnanya? Tidak ada manusia yang bisa sempurna di dunia, tidak ada. Nanti di kerajaan 1000 tahun damai. Bagaimana cara sempurna? Tidak memakai tubuh dosa ini lagi, tapi dengan tubuh kemuliaan, itu kan namanya sempurna. Kemudian orang yang masih di halaman itu berkutat dengan dosa. Putar urusannya dosa, masalah. Kalau di ruang suci ini berjuang. Ada kata berjuang. Karena untuk hidup benar ini perlu berjuang. Seorang yang biasa main judi, lalu disuruh berhenti judi, itu berjuang. Karena saya punya anggota dulu sudah almarhum, sampai dia usia 70 tahun lebih masih berjudi. Pernah ketemu saya, ya pernah ditangkap juga. Tidak jauh-jauh di Evelyn mana Evelyn? Di Undiknas yang lama itu loh. Tahu kamu Undiknas yang lama di Tukat apa tuh namanya? Tukat Yehaya ya. Tukat Yehaya itu dekat rumah saya, itu Undiknas dulu. Itu di belakangnya itu ada sabung ayam. Kok tahu Pak? Loh, saya kan lewat di situ.
Dulu saya pernah 1 tahun kuliah di Undiknas, ambil ekonomi, tapi terus saya tidak lanjutin. Kenapa Pak enggak lanjutin? Terlalu pintar saudara ya. Saya sudah insinyur, iseng-iseng mau ngambil sana. Ujian matematika 20 menit saya sudah selesai keluar. Katanya gurunya, wah luar biasa kamu 100. Jadi saya berhenti, daripada saya mengalahkan dosennya, begitu loh saudara. Saya waktu lewat sana ngelihat anggota saya ini lari. Lari, saya tahu di belakang itu tempat sabung ayam, lari. Saya diamin aja. Meskipun saya pendetanya enggak, saya bilang, mari Pak, kuncing saya tak bawa lari, enggak. Dan ternyata dia ketangkep sama polisi, saudara. Ya karena sudah tua, yang muda-muda lari semburat ayamnya ditinggal. Nah ini tua pelan-pelan ditangkap sama polisi. Ya, istrinya nelpon saya, Pak Jo, ini suami ditangkap polisi. Saya enggak bilang, oh saya sudah tahu, orang saya lihat kan enggak enak ya. Ya sudah, sampai 70 tahun lebih masih sabung ayam. Bahkan mungkin dia bandarnya kacau, Ustaz. Berjuang. Kemudian kalau sudah ruang maha suci ini hidup yang berkemenangan. Menang dari apa? Ya dari dosa. Makanya diganti dengan tubuh kemuliaan. Kalau masih penuh dengan dosa, tidak bisa saudara dari anak-anak ini langsung loncat, tidak bisa. Saya tidak pernah membaca di dunia ini orang yang paling pintar atau yang pandai-pandai IQ-nya itu sampai keluar asap di kepalanya itu. Dia SD 6 tahun, lalu karena jenius dia langsung SMA. Tidak ada. Yang saya baca SD ini dia cuma 3 tahun. SMP dia harus ada 1 tahun. SMA 1 tahun. Jadi yang lain SD 6 tahun, dia 6 tahun masuk university, umurnya masih muda. Tapi biasanya mati yang cepat. Milih mana saudara? Milih jenius 6 tahun sudah SMA, umur pendek, atau kok ngene wae ya, sing penting ono duit. Amin saudara. Tidak ada amin ya tidak tahu, Tuhan tidak memberkati saudara, sesuai imanmu jadilah. Hidup menurut daging halaman ini. Sedangkan kalau di ruang suci ini berusaha hidup menurut pimpinan roh Tuhan. Makanya saudara di CG itu, CG ini kan peralihan, kok CG, SMS, kelas SMS, ini kan peralihan dari saudara masih di halaman, dimasukkan ke ruang suci. Ada, saya dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, dibaptis dengan Roh Kudus. Itu dipenuhi dengan Roh Tuhan. Sesudah dipenuhi apa? Bukan cuma, wih saya berhasil bisa berdoa bahasa roh, bangga, selesai, habis saudara. Saudara, Roh Kudus itu dibayangkan dengan salah satu dilambangkan dengan api. Api ini lama-lama bisa padam. Tidak ada tulis di Alkitab api Roh Kudus ada gasnya yang menyalai, membuat menyala terus-menerus, tidak ada. Apinya bisa padam. Makanya saudara perlu berdoa setiap Sabtu paling tidak, kumpul bersama supaya apinya dinyalain lagi. Haleluya. Seperti strongking. Strongking nyala terus tidak mungkin. Betul? Lama-lama dia agak suram, diapain? Pompa. Kalau pompa enggak bisa, ditiup. Ya, itu. Kita juga seperti itu. Sabtu minimal seminggu sekali, pompa lagi. Kalau enggak gimana Pak? Ya mati, itu urusan saudara. Tetapi ruang maha suci ini bicara hidup yang sempurna. Yang tadi saya sudah katakan, karena memakai tubuh kemuliaan yang tidak bisa binasa dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berikutnya, benda-benda di halaman ini dari tembaga. Mezbah korban bakaran, kolam pembasuhan ini tembaga. Artinya tembaga ini penghukuman. Itu dimulai dari waktu orang Israel bersungut-sungut, lalu dipagut ular. Allah menyuruh Musa, naikkan ular tembaga.
supaya penghukumannya berhenti, itu lambang penghukuman. Tetapi orang yang di ruang suci, benda-bendanya itu kayu dilapis emas. Kayu dilapis emas. Ruang maha suci totally emas, full emas. Artinya kalau ruang suci berusaha untuk mulia, kayu kedagingan kan ditutupi dengan emas. Kita memakai tubuh daging, tetapi kita dilapisi dengan kemuliaan, keilahian Allah. Artinya apa? Sifat-sifat kita, paradigma, cara bicara dan lain sebagainya berubah. Yang tadinya kayu, brengsek kamu, inilah, ya babi kamu, sekarang ganti, masuk ruang suci, brengsek diganti, babi diganti ini, babi guling. Kan kalau marah, kalau di ruang halaman, babi kamu. Saudara naik ruang suci, enggak babi, tapi apa saudara? Pandegi kamu, lain, halus. Kalau di sana, saya babinya. Kalau enggak ngerti ya sudah, nanti ada rekamannya saja. Ruang maha suci ini totally mulia. Kemudian halaman penerangan itu dari sinar matahari. Kalau ruang suci itu dari sinar pelita. Yang sebetulnya disebut tabernakel ini bukan semuanya, tetapi itu loh bagian yang kotak kecil tuh. Yang tingginya 2,5 meter itu bukan di sini. Ini atapnya langit. Tidak ada atap plastik atau apa, enggak ada atapnya, enggak ada atapnya. Itu yang ada atapnya 2,5 meter. Kalau ini ada atapnya, ini apinya enggak boleh padam. Kalau cuma tingginya 2,5 meter, terbakar saudara. Bakar sapi, kambing, domba itu butuh api yang besar. Kalau cuma tinggi 2,5 meter, ini ada atapnya, terbakar. Ini enggak ada atapnya. Itu loh 2,5 meter, ruang suci dan ruang maha suci. Itu baru ada atapnya. Dari apa? Ya kan kita pernah bahas dari kain lumba-lumba dan lain sebagainya. Sinar pelita, kalau ruang suci sinar pelita. Pelita apa? Pelita emas toh. Penerangan di ruang maha suci tidak ada. Di ruang maha suci itu bukan berarti dikasih cuplek, lampu enggak ada, karena ada sinar hadirat Allah. Nanti dalam kerjaan 1000 tahun damai, kerajaan surga, tidak perlu lagi sinar matahari. Sinar kemuliaan Allah itu menerangi semuanya. Betapa hebatnya Allah yang kita sembah. Haleluya, kemuliaannya. Tidak perlu matahari. Selesai tugas matahari, bulan dan bintang. Untuk apa? Kan tidak mengitari matahari lagi bumi, tidak muter-muter kan. Berubah total. Kerajaan surga turun. Langit yang baru, bumi yang baru. Bumi yang baru itu juga termasuk tidak mengelilingi matahari seperti sekarang ini. Udah pusing buminya saudara. Bumi kalau boleh ngomong dia sudah ngomong pusing kepala Barbie. Pusing kepala bumi muter-muter terus. Kemudian halaman semua orang boleh masuk. Yang mau mempersembahkan korban minta pengampunan dosa kan bawa hewannya masuk. Nah ini benar. Misalnya saya berbuat dosa, saya bawa domba, kambing, atau bawa lembu sapi, betul. Tapi kalau Harun masuk ke ruang maha suci, dia tidak membawa domba dan sapi. Sih nggak ada ingat ya, nggak apa-apa, lolos saja. Ini hanya untuk orang-orang yang pandai ya. Kalau Harun masuk ke ruang maha suci bawa kambing dan domba dan lembu dan sapi, ruang maha sucinya jadi berisik. Kalau ruang suci ini hanya imam yang boleh masuk. Sedangkan ruang maha suci cuma Harun, imam besar. Sekarang kita ingat ya, sebelumnya saya katakan
kita ini harus melalui fase Kristen kanak-kanak. Ya ini. Tidak berbuah, berkutat dengan dosa, hidup menurut daging. Dan lanjutannya tadi 3. Tetapi kita enggak terus diem di Kristen anak-anak. Orang yang suka ngambul ini hidupnya enggak berbuah. Buah apa? Buah pertobatan. Dari ngambul menjadi ceria misalnya. Mut-mutan menjadi apa? Konsisten, kan begitu. Tidak diem terus di Kristen anak-anak. Ini saudara ukur dengan diri saudara, kira-kira aku ini masih di anak-anak ya tadi seperti gambar yang lucu itu. Atau saya sudah masuk. Bahkan saya sudah dekat dengan ruang maha suci. Saudara yang tahu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapakah mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir para pelayan Tuhan dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, apa-apa yang saudara kami dengar, biarlah boleh tertanam dalam hidup kami. Khususnya kami bukan lagi Kristen kanak-kanak. Kami tidak mau terus menjadi kanak-kanak di hadapan Tuhan, tetapi kami bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah setiap yang mendengar, baik di tempat ini maupun yang mendengarkan di rumah dan dimanapun mereka berada, mereka juga boleh tahu dan sadar untuk bangkit, bertumbuh, berbuah, dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami ingin membuka rumah kami supaya Tuhan hadir melalui persekutuan-persekutuan yang diselenggarakan. Di mana kalau ada Tuhan hadir, maka yang lain, roh-roh kegelapan yang ingin mengganggu, menjatuhkan hidup keluarga kami, dihancurkan dalam namanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan layakkan dan pakai para pelayan yang akan membagikan kekudusan di atas segala kekudusan. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan ini dengan terima kasih, silakan duduk. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan lewat lembah gelap. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Nyanyikan dari hati saudara. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah-lembah Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa. Mari berdiri. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir. Naikkan suaramu dengan keyakinan, Dia ada di sini. Haleluya. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sembah Dia. Bapa yang mulia hadir di tempat ini. Kami sujud menyembah Engkau. Kami mengakui kedahsyatan-Mu di tempat ini. Kita tekere ala sikere kelemen. Rata la 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 la. Relele ala wara la la. Kuriele kelele ala wala la la. Relele. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala. Malam itu Yesus berpesan, setiap kali engkau memperbuat, ingatlah kasih-Ku akan kamu. Biarlah siap dari saudara di tempat ini mengingat betapa besar kasih Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam hidup saudara. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat pada hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan jadi berkat dalam hidup saudara. Mari kita angkat cawan berisi anggur lebih tinggi daripada kepala dengan tangan kanan. Ambil setiap tetesan darah Kristus, darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bernoda, tidak ada yang menandingi saudara. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara, ucapkan syukur untuk kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup saudara, untuk pengorbanannya, untuk penebusannya. Terima kasih Tuhan.
hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Rahasia firman-Mu telah dipaparkan Tuhan. Engkau tidak mengendaki supaya seorang pun binasa, tetapi supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Tuhan, kami telah menerima berkat firman-Mu pada hari ini. Setiap kami yang mau berubah, setiap kami yang mau bertobat, Tuhan, Engkau jadikan kami kuat untuk melakukan segala perkara yang tidak mungkin bagi kami, tetapi dengan tubuh dan darah-Mu yang pada sore hari ini kami telah terima, akan memberi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati firman-Mu, berkati sidang jemaat-Mu, biar tetap dalam naungan kasih dan kesetiaan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan, tetapi kuasa Tuhan boleh berada bersama kami sentiasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka dan Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Berkati setiap persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini. Tuhan menambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, tanda mereka taat terhadap perkara yang paling sederhana. Sebaliknya Tuhan akan menggenapkan janji-janjinya dalam kehidupan saudara. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.